Alhamdulillah sampai ke ayat 284 daripada surah Al-Baqarah. Sebentar lagi kita akan menghabiskan membaca surah Al-Baqarah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh" sampai akhir ayat. Yang maksudnya wallahu alam. Milik Allah lah semua yang ada di langit, 7 lapis langit, dan milik Allah Ta'ala juga semua yang ada di bumi, di atas bumi, di permukaan bumi, di bawah bumi, 7 lapis bumi, itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti lamun milik Tuhan berataan kita kada divisi apa-apa ya Allah, kada divisi milik. Maka oleh karena itu jangan hati kita mengakui ampun kita gitu nah. Harta jangan tak akui. Walaupun pada zahirnya ini kebun gatah siapa? Ini kebun gatahku untung, tapi hati jangan mengakui. Ampun Tuhan juga hakikatnya. Nah, kalau sampai hati kita nang mengakui bahaya itu. Bahaya amun mengakui ampun orang, saya ki orang. Ya Allah. Nah, jangan mengakui, jangan merasa kita berbuat ibadah, kita membaca Quran, jangan mengakui kita nang kawa, kita nang bisa. Ampun Tuhan juga berataan. Nang kita gawi, nang kita ucapkan, kita berbuat itu seberatan milik Tuhan. Kita kada bisi apa-apa dan kada kawa apa-apa. Nah, di segi ayat ini jelas, lillahi ma fis samawati wa fil ardh, amun didalami nih mengerti, diamalkan, insyaallah kada ada lagi di hati itu ujub tuh merasa punya, merasa bangga dengan diri sendiri, merasa hebat karena sebenarnya ini milik Tuhan berataan. Aku ini kada ada lalu, diriku pun milik Tuhan. Ya kalau amal ibadah milik Tuhan, ilmu milik Tuhan, anak bini milik Tuhan, rumah, kendaraan, kasawah, kebun, gatah, seberatan milik Tuhan. Jadi kita kan tidak merasa memiliki dunia, namun hati sudah kayak itu. Jadi ketika kita meninggal dunia nyaman aja. Ini biasanya orang ngalih itu apa meninggalkan dunia karena terikat hatinya dengan dunia, merasa memiliki dunia, lalu ngalih hai berpisah lawan dunia. Lalu sakit tadi cabut rohnya, jiwanya, hatinya terpaut dengan dunia. Nah, kita. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan jika kalian menampakkan ma fi anfusikum, apa-apa yang ada pada diri kalian, maksudnya kita beramal nang zahir nih, nang kelihatan. Ya kalau baik taat ataupun maksiat, au tukhfuhu, atau kalian sembunyikan di dalam hati kalian, mungkin berupa niat atau riya atau ujub atau sum'ah atau takabur atau hiri dengki atau pemalar, itu kan di hati itu hendaknya. Yuhasibukum bihillah, Allah akan membalas apa yang kalian lakukan itu, dan Allah Ta'ala akan menghisap. Nah, nanti di hari kiamat. Ini nah ada ayat nang wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu nih. Ketika turun ayat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat-sahabat Rasulullah itu mereka merasa berat, merasa punya beban besar. Artinya, wahai Rasulullah, kami sudah dibebani amal-amal yang zahir seperti sembahyang, puasa, berjihad, bersedekah. Tiba-tiba kami dibebani juga dengan
apa yang di dalam hati kami. Misalnya kan tadi autukhfuhu, apa yang kalian sembunyikan di hati itu akan dihisab Allah. Berarti kami amun kami berniat nang kada baik dibalas juga lah. Walaupun kadang mengerjakan, contohnya niat hendak mencuntan, tapi kadang mencuntan, niat hendak mencuntan, berarti kami disiksa juga lah niat nang jahat itu. Padahal kami kadang merealisasikan aja bahasa ini, kadang mengamalkan, kadang menggawi itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Rasulullah, bubuhan nyawa nih handak nang kaya bubuhan ahli kitab bahari kah? Maksudnya bubuhan nang Bani Israel, bubuhan ahli kitab Taurat, kitab Injil, tapi mereka mengatakan sami'na wa asaina. Ini dalam keterangannya dalam tafsir lain, kami mendengar ya Allah, sami'na wa asain, tapi kami maksiat. Artinya bila dipadahi itu dengar aja, cuman karena mau makai. Tapi kata Rasulullah, katakanlah sami'na wa ata'na. Makanya kena ayat berikutnya kena aman Rasulullah. Ini ayat aman Rasul. Dalam aman Rasul itu ada sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dalam wirid kita dibaca itu. Katakanlah sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami mendengar nasihat darimu dan kami taati, kami ikuti. Itu kita umat Nabi Muhammad tuh kayak itu, ujar Nabi. Kita umat Islam tuh gitu. Jangan kayak orang-orang bahari, sami'na wa asaina. Kami mendengari aja, tapi kami kadang nuruti. Tapi kita ini hendaklah sami'na wa ata'na. Kami mendengari nasihat dari Allah dan kami taati. Kayak itu. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu kan ayat berikutnya kena. Nah, lalu setelah nang sahabat berkata seperti itu, artinya kami merasa berat nang amunnya pacangan nang di dalam hati kami ini dihisap juga kena. Baniat nang jahat kena dipertanggungjawabkan juga. Nah, lalu turun ayat kena lah amanah Rasul, kena turun ayat nang keberikutnya tuh. Kan ayat keberikutnya tuh amanah Rasul turun ayatnya itu kena. Kemudian ada kalau imbah nang ghufranaka rabbana wa ilaikal masir itu ada kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada kala ya pian hafal aja nih tuh dibaca di wirid. Lalu nang ayat nang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha tuh menasakh ayat nang autukhfuhu tuh. Menasakh tuh kayak ini menghapus hukum, bukan menghapus tulisannya tetap, cuman hukumnya itu kada berlaku lagi dengan sebab turun ayat nang la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Napa artinya la yukallifullah nafsan illa wus'aha? Allah Ta'ala tidak membebani satu jiwa kecuali menurut kesanggupannya. Tadi kan sahabat mengeluh, kami kada sanggup amun nang pacangan nang dalam hati kami berniat jahat sampai dicatat, sampai dipertanggungjawabkan, kami kada sanggup. Lalu turunlah ayat kena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Tuhan, kada diberati manusia atau hambaku itu kecuali menurut kesanggupannya. Artinya nang di dalam hati itu kada dicatat. Nah, kan kita umat Nabi Muhammad tuh kayak ini. Kita lah berniat kebaikan. Ini berniat kebaikan, belum lagi menggawe, dicatat pahala satu kebaikan. Lalu kita kawan menggawe, dicatat 10 kebaikan. Contohnya tadi pian mulai rumah berniat aku kena hendak tadarus Quran di masjid, belajar tentang ayat Quran. Bagus kalau niat tah. Itu sudah dicatat satu kebaikan, satu pahala kebaikan bagi pian. Sekalinya pian kawak turun, wah ini alhamdulillah, dicatat 10 kebaikan. Niat baik itu terrealisasi, artinya tak amalkan,
dapat 10 kebaikan. Seandainya pian tadi di rumah berniat hendak tadarus tapi ada halangan, tetap dapat kebaikan dah. 1 kebaikan kada batal. Nah, digawi dapat 10 kebaikan. Nah, ketika kita pulang hendak berniat berbuat maksiat, hendak menyabu misalnya, hendak minum minuman keras, hendak berzina, itu dicatatlah. La yukallifullah nafsan illa wus'aha tadi. Belum lagi dicatat kecuali kita menggawi kejahatan itu. Nah, itulah luar biasanya. Cuman jangan jual lah, jangan mantang-mantang ada dicatat niat buruk nih. Kalau berniat buruk jangan juga. Bagus kita berniat baik, nyaman dicatat terus kebaikan. Jadi umat Nabi Muhammad ketika dia hendak umpat-umpatan maksiat, niatnya belum terrealisasi lagi, itu belum lagi dicatat. Kecuali inya sudah berbuat maksiat, baru dicatat dosa. Itu pun 1 dosa, bukan 10 dosa. Tapi mencatatnya itu malaikat ada langsung. Contoh nih umat Nabi Muhammad misalnya, mulai rumah berniat aku kena malam ini hendak menjinahi pacarku ya misalnya ketemuan bang, itu belum lagi dicatat dosanya. Berniat itu belum dicatat dosa. Pas ketemuan lawan pacarnya berjinah jam 10 misalnya, malam berjinah sudah langsung dicatat malaikat lah dosanya. Belum, ditunggu malaikat dulu sampai berapa, 6 jam kah itu. Bila si umat Nabi Muhammad bertaubat sebelum 6 jam, kada jadi malaikat mencatat dosa. Tapi kalau inya kada bertaubat, ditunggu-tunggu malaikat nih kada bertaubat, kada minta ampunan Tuhan, hanya dicatat dosa oleh malaikat, itu pun 1 dosa. Tapi jangan dianggap 1 dosa itu kecil lah, bisa juga 1 dosa cuma kayak gunung kenalnya. Jangan coba-coba. Nah, itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nih. Artinya nang digawi hanya dicatat dosa. Nah, itu pun menunggu dulu 6 jam kan. Nah, amunnya bertaubat sebelum 6 jam tuh dihapus dosanya. Malaikat tuh kan dilupakan Tuhan. Kan ingat lagi malaikat tuh dengan dosa orang itu amnya bertaubat sebelum 6 jam. Nah, itu. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Nah, maka mengampuni oleh Allah liman yasha'u bagi orang yang ia kehendaki. Maksudnya orang yang ia kehendaki ini orang yang bertaubat juga, orang yang beristighfar juga diampuni Tuhan dosanya. Atau bisa juga orang ini kada bertaubat, kada beristighfar, berkat doa orang diampuni Tuhan dosanya. Contohnya anak nih, macal, kada pernah beristighfar, kada pernah minta ampun lawan Tuhan, kada pernah bertaubat, cuman kuitan mendoakan terus, ya Allah ampuni dosa anak ulun. Bisa dengan berkat doa orang lain, doa kuitan, dosanya diampuni Allah Ta'ala. Wa yu'adzibu man yasha', dan Allah Ta'ala mengazab, menyiksa man yasha' akan orang yang ia kehendaki. Maksudnya orang yang kada mau bertaubat. Orang yang kada mau bertaubat bisa disiksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan bermula Allah ala atas kulli syai'in setiap sesuatu, qadirun kuasa memperbuat. Nah, artinya Tuhan ini kuasa aja mengampuni dosa hambanya, walaupun hambanya ini banyak bisi dosa, nah kayak dunia ini gonal dosanya, tapi inya mau bertaubat, Tuhan kuasa mengampuni, Tuhan kuasa merahmati, Tuhan kuasa memasukkan inya ke dalam surga, dan Tuhan kuasa juga menyiksa inya namun inya kada mau bertaubat. Mudahan kita seberatan termasuk orang yang bertaubat
dan orang selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.